Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, di video kali ini aku akan membahas materi tentang geopolitik di Indonesia. Jadi apa itu geopolitik? Dan geopolitik adalah sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong aspirasi nasional geografik suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Jadi geopolitik itu bertumpu pada geografi sosial mengenai situasi, kondisi, dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara. Dan kalau misalkan aku menyimpulkan itu, geopolitik itu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya itu berkaitan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa gitu. Dan dalam geopolitik ini ada hubungannya dengan wawasan Nusantara. Jadi aku akan membahas wawasan Nusantara dulu ya. Jadi untuk wawasan Nusantara itu berasal dari istilah kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indera. Dan akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang atau melihat. Sedangkan wawasan berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat. Sedangkan nusa berarti pulau dan antara berarti diapit di antara dua hal. Jadi wawasan Nusantara itu mempunyai arti cara pandang bahasa Indonesia. Dan sesuai dengan hukum laut internasional, secara garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan itu memiliki laut teritorial, perairan pedalaman, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. Dan untuk pengertian dari negara kepulauan itu apa? Negara kepulauan itu adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dan ini contohnya itu Indonesia ya. Dan laut teritorial itu adalah suatu wilayah yang lebarnya tidak lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Dan untuk perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam garis pangkal. Dan untuk zona ekonomi eksklusif atau biasanya disingkat ZEE, itu tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Dan landasan kontinen itu apa? Landas kontinen itu suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya itu. Dan untuk letak astronomis Indonesia itu 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur itu. Dan ini harus diingat-ingat sih pengertiannya aja, nggak usah dihafalkan, nggak apa-apa, yang penting kalian tahu inti-intinya supaya nanti kalau mengerjakan itu lebih mudah ya. Luas wilayah Indonesia seluruhnya itu 5.193.250 km persegi yang terdiri dari daratan seluas 2.027.087 km persegi dan perairan 3.166.163 km persegi. Selanjutnya, geopolitik bangsa Indonesia itu adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Bangsa Indonesia juga menolak paham realisme karena semua manusia itu mempunyai martabat yang sama dan semua bangsa itu memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan universal. Dan geostrategi itu adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi lingkungan di dalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Dan geostrategi Indonesia itu
merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia itu bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, melainkan untuk tujuan kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kedudukan wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara itu memiliki kedudukan sebagai visi bangsa menuju masa depan, yaitu menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh. Dan untuk selain itu, dalam paradigma nasional, posisi atau kedudukan wawasan Nusantara itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Dan yang kedua, Undang-Undang 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Dan untuk yang ketiga, GBHN atau garis-garis besar haluan negara sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Dan yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang kelima, sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visioner. Seperti itu. Jadi intinya itu kedudukan wawasan Nusantara itu sebagai visi ya, sebagai visi menuju masa depan agar wilayah itu menjadi satu dan juga utuh. Tuh. Selanjutnya adalah fungsi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, fungsinya itu konsepsi Nusantara di forum internasional. Dan yang kedua, wawasan Nusantara itu menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Yang ketiga, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Yang keempat, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang kelima, pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia itu adalah fungsinya. Kalau tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia itu tujuannya itu ada dua, tujuan keluar dan tujuan ke dalam. Kalau untuk tujuan keluar itu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mengembangkan hubungan kerjasama dan saling menghormati. Tujuan ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, antara lain politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke, selanjutnya perkembangan wilayah Indonesia dan juga dasar hukumnya. Jadi perkembangan wilayah Indonesia itu seperti apa dan dasar hukumnya itu apa aja. Yang pertama, wilayah negara Republik Indonesia ketika merdeka itu meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Dan pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan yang namanya Deklarasi Juanda. Ini itu dicetuskan oleh Perdana Menteri Indonesia yang pada saat itu adalah Juanda Kartawijaya. Dan untuk pengertiannya dari Deklarasi Juanda itu apa sih? Ini harus diingat ya, karena ya penting. Dan untuk Deklarasi Juanda itu adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan NKRI. Isi dari Deklarasi Juanda menyatakan cara penarikan batas wilayah laut
tidak lagi berdasarkan garis pasang surut, tetapi pada sistem penarikan garis lurus yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Republik Indonesia. Dan yang kedua, penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut. Dan untuk zona ekonomi eksklusif atau ZEE sebagai rezim hukum internasional di mana batasan Nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Dengan adanya deklarasi Juanda secara yuridis formal, Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi. Asas-asas pokok yang termuat di dalam deklarasi tentang landasan kontinen adalah sebagai berikut. Ini asas-asasnya ya. Antara lain, yang pertama, sebagai sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landasan kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia. Dan pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landasan kontinen dengan negara tetangga melalui perundingan. Dan selanjutnya, jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan garis wilayah terluar negara tetangga. Selanjutnya, klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landas kontinen Indonesia maupun udara di atasnya. Dan alasan-alasan apa sih yang mendorong pemerintah itu mengumumkan ZEE ini? Yang pertama, persediaan ikan yang semakin terbatas. Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia. ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional. Jadi ini untuk menguntungkan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi pemerintah itu mengumumkan ZEE atau zona ekonomi eksklusif ini gitu. Cukup sekian materi geopolitik Indonesia. Saksikan materi lain dari Kuteacher Official. Tinggal 2 materi lagi ya, tentang sejarah dan juga tentang warga negara. Dan selanjutnya aku akan langsung bahas soal-soal. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video lain dari Kuteacher Official, khususnya materi TWK. Kalian bisa lihat di playlist, ada banyak beragam macam materi TWK. Dan terima kasih telah menonton video ini. See you next time and bye-bye.